Oke, anak-anak, kita masih bertemu kembali, masih setia dengan pembahasan kelompok sosial. Semoga kalian tetap semangat, sehat, ya, demi masa depan apapun kita jalani. Karena hidup adalah perjuangan, life is struggle. Oke, pembahasan mengenai macam-macam kelompok sosial sudah kita pahami ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai dinamika hubungan antar kelompok. Ya, atau ada yang menyebut hanya dinamika kelompok. Apa dinamakan? Dinamika kelompok itu adalah perubahan yang terus-menerus dinamis dalam suatu kelompok. Ya. Nah, pada kenyataannya, kehidupan manusia itu selalu berubah, sehingga tidak ada kelompok yang statis atau stagnan. Kalau manusia sebagai anggota kelompok ini berubah, otomatis kelompok juga akan mengalami perubahan. Nah, kita akan melihat bersama-sama apa sih sebetulnya faktor yang menyebabkan perubahan kelompok. Oke. Ya, perubahan kelompok bisa disebabkan oleh faktor dari luar, yaitu situasi. Misalnya, dulu wilayah suatu desa sekarang menjadi wilayah pinggiran desa, sehingga mengalami perubahan dalam hal selera makannya, ya, sudah mulai mengenal makanan-makanan produk industri, kemudian pola hubungan sosialnya, ya, sudah mengalami perubahan, orang sudah semakin sibuk sehingga semakin cuek terhadap yang lainnya. Istilah-istilah dalam bahasa sehari-hari sudah mulai ada istilah-istilah asing, ya. Kemudian anak-anak sudah mulai disibukkan dengan internet, ya, dengan kehidupan glamor para artis dan sebagainya. Jadi perubahan situasi sosial. Bisa juga karena perubahan situasi ekonomi. Jadi suatu daerah yang mengalami perkembangan ekonomi yang pesat, ini bagaimanapun juga akan mengubah pola hidup masyarakat. Misalnya sekarang ada pasar-pasar tiban yang dulu tiwul, ya, mungkin juga cetot atau makanan-makanan tradisional yang dulu disepelekan, ya, sekarang mulai naik daun. Orang-orang kota banyak yang berkunjung ke pasar-pasar tiban tersebut hanya untuk menikmati makanan tradisional. Ekonomi masyarakat terdongkrak menjadi meningkat, pendapatan mereka semakin baik, pola hidupnya berubah. Yang dulu nggak punya TV, mulai punya TV yang lama diganti dengan TV digital. Wah, acaranya semakin bervariasi, ternyata bisa mengubah pola hidup masyarakat, dan itu akan mempengaruhi pola kehidupan kelompok masyarakat desa. Kemudian perubahan situasi politik, mungkin karena personil pemimpinnya berganti, kebijakannya berganti, ini juga akan mempengaruhi perubahan di dalam kelompok-kelompok sosial. Ya, contoh yang kita lihat di Indonesia, siapa yang mengira akan terjadi pandemi COVID-19? Pandemi COVID-19 mengubah segalanya, dari bidang pendidikan, ekonomi, budaya, semuanya berubah. Siapa yang mengira kalau kita akan pembelajaran, waduh, sudah 2 tahun saya tidak pernah tatap muka dengan guru, hanya melalui video. Waduh, saya dulu dagangannya bisa laris, sekarang nggak laku. Waduh, penjualan online sekarang jadi berkembang pesat. Oh, ada perubahan yang sangat besar karena COVID-19. Namun, perubahan kelompok bisa juga karena faktor dari dalam. Misalnya antar anggota kelompoknya ini terjadi konflik, sehingga beberapa anggota keluar dari kelompok tersebut. Bahkan kelompok ini bisa mengalami perpecahan. Bisa juga karena perbedaan kepentingan. Waduh, ini di kelompok ini kok mulai terpisah-pisah. Ada yang lebih menyukai
kegiatan traveling, ada yang lebih menyukai kegiatan meditasi, mulai terpecah-pecah. Sehingga di dalam kelompok itu justru terbentuk kelompok-kelompok volunteer yang baru. Kemarin kita sudah membahas kelompok volunteer ya, kelompok yang mempunyai kepentingan tertentu, tetapi masyarakat tidak memperhatikan kepentingan tersebut, sehingga mereka membentuk kelompok sendiri. Nah, di dalam kelompok muncul kelompok-kelompok volunteer kecil, sehingga kelompok bisa mengalami perpecahan. Bisa juga karena perbedaan paham. Jadi masyarakat anggota kelompok mempunyai paham yang berbeda-beda. Wah, ini iuran anggotanya kalau seperti ini terlalu besar. Ya nggak masalah. Atau mungkin di antara ini kelompok pedagang, mereka berkonflik, berbeda paham mengenai harga standar. Nah, ini faktor ekstern dan faktor intern ya. Faktor ekstern itu dari luar yang menyebabkan dinamika atau perubahan kelompok, bisa juga dari dalam atau intern yang menyebabkan perubahan di dalam kelompok. Oke anak-anak, semoga penjelasan Bu Reni bisa dipahami. Terima kasih untuk perhatiannya. Tetap semangat belajar.